Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Pak Aditya, selaku dosen mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ahmad Teguh Haryanto, NIM 045, Zulfan Aditya, NIM 039, dan Ahmad Aris Ardani, NIM 043. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang standar untuk keselamatan listrik pada tempat kerja yang diangkat dari buku NFPA 70E. Pada kali ini, kami akan menyampaikan 3 artikel. Yang pertama, artikel 245, artikel 330, serta artikel 340. Next. Artikel pertama, artikel 245 tentang peralatan dan alat listrik portable. Pada poin 245.1 tentang persyaratan pemeliharaan untuk peralatan listrik dan alat listrik portable, meliputi colokan, stop kontak, penutup pelat, dan sambungan konektor. Pada alat-alat tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Tidak memiliki kerusakan, patah, atau retakan pada energi konduktor dan peralatan sirkuit. Kedua, tidak memiliki kesalahan berupa kehilangan pada pelat penutup. Yang ketiga, pada terminasi tidak memiliki terminal yang menyasar. Yang keempat, tidak ada kehilangan, kelonggaran, perubahan, atau kerusakan. Yang kelima, polaritasnya benar. Next. Artikel kedua. Artikel kedua bernomor 330 tentang keselamatan terkait peralatan kerja laser. Pada poin 330.1 yang membahas tentang ruang lingkup. Artikel ini berlaku untuk praktik kerja terkait dengan keselamatan untuk memelihara laser dan peralatan terkaitnya. Poin pertama, untuk rekomendasi pada persyaratan keselamatan laser dalam penggunaan laser dapat dilihat pada buku ANSI Z136.1 tentang standar keselamatan untuk penggunaan laser. Poin kedua, untuk persyaratan penggunaan produk laser bagi produsen laser dapat dilihat pada buku 21 CRF Part 1040, buku 21 CRF bagian 1040.1, serta buku 21 CRF bagian 1040.11. Next. Poin 330.2 tentang definisi untuk tujuan pada artikel ini. Definisi berikut ini akan berlaku pada pertama, bidang evaluasi. Pada bidang evaluasi, semua evaluasi menyeluruh dari yang tidak terdaftar atau modifikasi peralatan di lapangan yang dilakukan oleh beberapa orang, yang kemudian dapat diterima oleh sebuah otoritas yang memiliki yurisdiksi. Poin kedua, laser. Laser merupakan perangkat yang menghasilkan energi radiasi dengan panjang gelombang 180 nanometer dan 1 mm. Yang ketiga, sumber energi laser. Pada sumber energi laser, setiap perangkat yang dimaksudkan untuk digunakan bersama dengan laser untuk masuk energi untuk eksitasi elektron, ion, atau molekul. Poin keempat, radiasi laser. Pada radiasi laser, semua radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh laser atau sistem antara 180 nanometer dan 1 mm. Yang poin kelima, pada sistem laser terdapat kombinasi antara sumber energi laser dengan sumber lain yang sesuai dengan atau tanpa dengan komponen tambahan yang dimaksudkan. Poin keenam, penghalang pelindung. Pada penghalang pelindung, gunanya untuk mencegah akses pengguna untuk memasuki tempat dengan tegangan berbahaya, area berarus, atau area penyimpanan energi. Next. Poin 330.3 tentang energi berbahaya. Pada poin pertama, tegangan dan arus untuk tujuan pada bagian ini
Tegangan atau arus yang berbahaya untuk sistem AC dianggap lebih besar atau sama dengan 50 volt dan 5 ampere. Untuk sistem DC, tegangannya setara dengan 100 volt dan 40 ampere. Yang kedua, energi tersimpan untuk tujuan pada artikel ini. Energi berbahaya yaitu sama dengan 0,25 Joule pada 400 volt atau lebih besar dari 1 Joule pada 100 hingga 400 volt. Next. Saya akan melanjutkan tentang presentasi yang sudah dijelaskan oleh Ketua Kelompok saya, yaitu Ahmad Teguh Haryanto. Saya akan melanjutkan di poin 330.4, pelatihan keselamatan listrik. Personil yang akan dilatih, pengusaha harus memberikan pelatihan kepada semua personil yang bekerja atau berada pada dekat laser atau sistem dengan laser tegangan, arus, atau energi berbahaya. Poin B, pelatihan keselamatan listrik untuk bekerja dengan atau bersama laser. Pelatihan dalam praktik kerja yang aman pada listrik harus mencukupi, tapi tidak terbatas pada hal-hal berikut. Yang satu, bab 1 praktik kerja aman listrik. Bab 2, bahaya listrik yang terkait dapatan laser. Bab 3, bahaya energi yang tersimpan termasuk potensi ledakan bank kapasitor. Yang keempat, radiasi pengion. Kelima, bahaya sinar X. Keenam, menilai status daftar peralatan listrik dan kebutuhan. Next. Poin 330.5, pengamanan pada manusia dari bahaya listrik terkait dengan laser dan sistem laser. Poin pertama, penjagaan sementara harus digunakan untuk membatasi terhadap paparan listrik. Poin yang B, pekerjaan yang membutuhkan kondisi kerja yang aman pada listrik, kerja yang dapat mengekspos karyawan terhadap apa yang harus dilakukan pada bahaya listrik. Kemudian yang C, pengujian listrik berenergi, pemecahan masalah dan pengujian tegangan tidak memerlukan izin kerja berenergi. Kemudian poin yang D, tanda dan label peringatan, tanda-tanda peringatan keselamatan listrik dan label harus dipasang. Kemudian yang E, daftar peralatan sistem listrik yang menggunakan laser harus terdaftar atau selalu dievaluasi sebelum digunakan. Next. Poin 330.6 tentang tanggung jawab untuk keselamatan listrik semua orang yang memiliki akses ke tegangan. Yang pertama, memperoleh otorisasi untuk bekerja dengan atau di tempat berbahaya. Poin yang kedua, menggunakan bab 1 tentang praktik kerja terkait keselamatan. Kemudian yang ketiga, melaporkan jika ada kegagalan pada peralatan laser. Next. Poin 340.1 tentang ruang lingkup artikel ini akan berlaku untuk pekerjaan yang berhubungan dengan keselamatan kerja. Yang pertama, peralatan pengelasan busur listrik. Yang kedua, radio dengan daya tinggi, radar, menara transmisi televisi dan antena. Kemudian yang ketiga, industri dielektrik dan frekuensi radio. Kemudian yang keempat, gelombang pendek atau frekuensi radio. Kemudian yang kelima, peralatan proses yang mencakup penyiaran gelombang atau inverter. Poin yang A, penggerak motor. Poin yang B, uninterruptible power supply system atau UPS, atau peralatan listrik yang menyediakan daya darurat. Kemudian yang C, pengontrol pencahayaan. Standar-standar berikut memberikan panduan spesifikasi. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Aris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin 340.2, yaitu definisi. Tujuan artikel ini dibuat, yaitu ditujukan kepada petugas radiasi, seseorang yang bekerja di bidang elektromagnetik, yaitu memiliki tingkat radiasi yang melebihi yang ditentukan untuk paparan non-pekerjaan. Poin 340.3, yaitu mengenai aplikasi tujuan dari artikel ini ialah menyediakan bimbingan bagi personel keselamatan dalam mempersiapkan praktik kerja yang berhubungan dengan keamanan tertentu dalam industri mereka. Poin 340.4,
bahaya yang terkait dengan peralatan elektronik daya, para petinggi dan karyawan harus menyadari bahaya yang berkaitan dengan hal-hal berikut. 1. Tegangan tinggi dalam persediaan listrik. 2. Radiofrekuensi energi yang diinduksi tegangan tinggi. 3. Efek dari bidang frekuensi radio di sekitar antena. 4. Ancaman ionisasi atau X radiasi dari magnetron. Yang kelima, merupakan non-ionisasi frekuensi radio dari berbagai macam bahaya radiasi berikut, yaitu A. Peralatan radar, B. Peralatan komunikasi radio, C. Satelit pemancar bumi, D. Industri ilmiah dan peralatan medis, E. Pemanas frekuensi radio, kemudian gelombang mikroindustri dan radiator diatermi. Poin 340.5 yaitu langkah-langkah khusus untuk keselamatan personil. A. Tanggung jawab petinggi atau pemberi pekerjaan harus bertanggung jawab sebagai berikut, yaitu 1. Pelatihan dan pengawasan yang tepat dengan kualifikasi yang benar untuk personil. Pelatihannya terdiri dari A. Mengidentifikasi bahaya-bahaya yang terkait, kemudian strategi untuk mengurangi resiko yang terkait dengan bahaya. C. Metode untuk menghindari atau melindungi terhadap bahaya. Kemudian perlunya untuk melaporkan insiden apapun yang mengakibatkan cedera atau kerusakan pada kesehatan. Yang kedua, peralatan yang terpasang harus dengan benar. Yang ketiga, akses ke tempat peralatan harus tepat dan aman. Yang keempat, ketersediaan alat-alat yang tepat untuk operasi dan pemeliharaan. Yang kelima, wajib mengenali dan menjaga peralatan yang berbahaya dengan sepatutnya. Yang keenam, penyediaan diagram sirkuit harus lengkap dan akurat. Kemudian informasi ini dipublikasikan kepada karyawan, yaitu dipublikasikannya sebelum karyawan mulai bekerja. Diagram sirkuit sendiri harus menandai bagian manakah komponen yang menghadirkan kejutan listrik. Yang ketujuh, pemeliharaan daerah pekerjaan yang jelas dan bersih. Yang kedelapan, penyediaan penerangan yang memadai dan tepat dari area kerja. B. Tanggung jawab karyawan petinggi pemberi pekerjaan. Tanggung jawabnya meliputi yaitu 1. Memahami bahaya yang terkait dengan pekerjaan. 2. Terus-menerus waspada dan tanggap akan bahaya yang mungkin terjadi. 3. Menggunakan peralatan dan prosedur yang tepat. 4. Memberitahu majikan tentang tindakan pengamanan yang tidak berfungsi, seperti kandang yang rusak dan tidak dioperasi, kemudian tidak bisa dikunci. Yang kelima, memeriksa semua dokumen yang disediakan oleh pemberi kerja yang relevan dengan pekerjaan. Yang keenam, menjaga kebersihan di sekitar peralatan ruang kerja. Yang ketujuh, melaporkan setiap insiden yang dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan pada kesehatan. Yang kedelapan, menggunakan dan memelihara APD dan alat yang diperlukan dengan tepat untuk melakukan pekerjaan dengan aman. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang disampaikan pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.